Hai teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang sidang skripsiku yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020. Salah satu tanggal bersejarah tuh. Waktunya kurang lebih 2 jam dengan 3 dosen penguji, di mana salah satunya adalah dosen pembimbingku. Nah, buat gambarannya, pertama-tama tuh kita bakal dikasih waktu dulu buat berdoa. Habis itu kita dipersilakan buat presentasiin skripsi kita. Kurang lebih 10-15 menit. Bisa juga lebih atau kurang, tergantung sama pengujinya. Habis itu kita bakal dikasih pertanyaan terkait sama skripsi ataupun mata kuliah. Habis itu baru deh dikasih tahu lulus tidaknya sama dibacain nilainya juga. Next, aku bakal sharing tentang presentasi skripsiku. Untuk bagian-bagiannya, pertama itu ada latar belakang masalah. Habis itu hipotesis. Terus model penelitian, operasionalisasi variabel, statistik deskriptif dan hasil pengujian, kesimpulan, sama keterbatasan dan saran. Nanti aku akan jelasin secara singkat bagian-bagian itu. Pertama, latar belakang masalah. Jadi maksudnya, kenapa sih kita pilih topik penelitian itu dan kenapa itu penting buat diteliti? Kita sampein argumentasi dan alasan kita. Terus hipotesis. Biasanya dia tuh harus ada arahnya. Misalnya X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh negatif, dan sebagainya. Tapi kalau mau mastiin lagi, perlu nggaknya kita cantumin arah positif negatifnya, bisa didiskus lebih lanjut sama dosen pembimbing terkait. Next, model penelitian. Dia itu berupa gambar dan selaras dengan hipotesis. Misalnya hipotesisnya ada 5, maka variabel X yang tergambar di model penelitian itu juga harus ada 5. Kalau di hipotesisnya ada variabel moderasi atau variabel mediasi, maka di model penelitiannya juga harus tergambar variabel moderasi atau mediasinya. Next, ada operasionalisasi variabel. Jadi kalau ini tuh lebih terkait sama rumus atau proksi yang digunakan buat hitung variabel-variabel penelitian. Misalnya likuiditas pakai current ratio, terus struktur modal itu pakai debt to equity, dan sebagainya. Jangan lupa cantumin juga sumbernya, dari jurnal atau dari buku apa kita ambil rumus itu. Berikutnya adalah statistik deskriptif dan hasil pengujian. Nah, kalau buat statistik deskriptif itu, biasanya kita kasih tahu nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, sama standar deviasi dari data-data kita. Nah, kalau buat hasil pengujian, itu biasanya tergantung dari alat uji yang kita pakai. Misalnya kalau SPSS itu ada hasil uji asumsi. Kalau eViews ada uji Chow, uji Hausman, dan sebagainya. Jangan lupa hasil uji T dan juga uji F. Kalau uji T itu buat melihat pengaruhnya dari masing-masing variabel itu terhadap variabel Y. Jadi secara parsial. Sedangkan kalau uji F itu adalah buat melihat pengaruh secara keseluruhan dari variabel-variabel X terhadap variabel Y. Next adalah bagian kesimpulan. Nah, ini bisa dibikin dalam bentuk tabel. Jadi kita kayak menuliskan lagi nilai signifikansi dari tiap variabel. Angkanya bisa kita ambil dari hasil uji T. Terus kita tegasin lagi, apakah hipotesis kita itu jadinya didukung atau tidak. Jadi kalau menurutku, pertama kita tuh perhatiin, pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kalau nilai prop atau nilai signifikansi dari hasil penelitian kita kurang dari 0,05, berarti pengaruhnya itu signifikan. Sebaliknya, kalau lebih dari 0,05, berarti pengaruhnya tidak signifikan. Biasa sih itu patokan umumnya. Terus, step kedua, kalau misalnya dia signifikan, kita lihat nih arahnya. Sesuai gak sama hipotesis kita? Kalau pengaruhnya signifikan dan arahnya sesuai sama hipotesis kita, berarti hipotesisnya itu didukung. Tapi kalau pengaruhnya tidak signifikan, berarti hipotesis kita tidak didukung. Nah, balik lagi untuk penggunaan katanya, bisa didiskus lebih lanjut sama dosen pembimbingnya. Karena kadang ada yang kata-katanya itu diterima atau ditolak, bukannya didukung atau tidak. Yang terakhir ini bagian keterbatasan dan saran.
Keterbatasan tuh bisa terkait sama pemilihan atau cakupan sampelnya. Misalnya, sampel kita itu cuma mencakup perusahaan manufaktur aja. Padahal kan ada banyak jenis perusahaan lainnya. Atau bisa juga yang berpengaruh signifikannya itu sedikit. Misalnya hanya 2 dari 6 variabel penelitian kita yang pengaruhnya signifikan. Nah, karena keterbatasan penelitian itu, makanya kita kasih saran nih. Nah, biasanya saran itu buat penelitian selanjutnya dan juga buat pihak operasional atau buat pihak perusahaan. Misalnya, karena penelitian kita ini cuma pakai sampel dari sektor manufaktur, kita kasih saran nih, penelitian selanjutnya bisa memilih cakupan sampel yang lebih luas. Misalnya, meneliti di sektor manufaktur dan juga sektor jasa. Terus misalnya juga, karena hanya 2 dari 6 variabel kita yang berpengaruh signifikan, kita kasih saran nih, buat berikutnya itu menggunakan variabel independennya tuh yang lain, atau pakai proxy yang beda sama penelitian kita. Nah, terus kalau buat pihak operasional, biasa sarannya itu dari variabel kita yang pengaruhnya signifikan. Misalnya dari hasil penelitian kita terhadap sejumlah perusahaan sektor manufaktur, likuiditas dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Berarti kita menyarankan supaya perusahaan itu memperhatikan likuiditas dan profitabilitas nih, kalau mau mengambil keputusan terkait sumber dana. Sekarang kita ke bagian pertanyaan-pertanyaan sidang skripsi. Kalau aku pribadi bagi jadi 3 bagian. Pertama tentang skripsi kita sendiri. Terus kalau yang kedua itu pertanyaan tentang mata kuliah sesuai sama jurusan kita, di mana aku jurusannya akuntansi. Jadi ada kayak terkait akuntansi, audit, dan sebagainya, tergantung sama dosen penguji. Yang ketiga tentang pengetahuan umum. Kalau tentang skripsi, kemarin itu aku ditanya, kamu pakai alat uji apa? Terus berapa banyak sampel penelitian kamu? Nah, sebenarnya itu kan udah tercantum tuh di skripsi kita. Tapi kadang dosen penguji itu nanya lagi ulang ke kita, kayak buat mastiin kalau kita tuh bener-bener ngerjainnya tuh sendiri. Dan kita menguasai skripsi yang kita buat. Kadang juga disuruh, coba gambarin model penelitian kamu, terus jelasin pengaruhnya tuh masing-masing terhadap variabelnya gimana. Terus kalau misalnya ada variabel yang gak signifikan, kadang juga bisa ditanya kayak argumentasi kita. Menurut kamu kenapa variabel ini pengaruhnya gak signifikan? Terus satu lagi, apa yang bedain penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Nah, kalau misalnya penelitiannya itu ada kayak variabel mediasi atau moderasi, itu sebenarnya bisa jadi poin plus banget sih. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasa jawaban yang paling umum sih yang bedain dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan sampel yang digunakan sama periode waktunya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terkait mata kuliah. Karena aku kuliah jurusan akuntansi, biasanya materi yang ditanyain itu bisa mencakup kayak akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, SIA, audit, dan sebagainya. Well, aku bakal kasih tahu beberapa yang masih aku ingat. Kalau terkait sama akuntansi keuangan, waktu itu aku ada ditanyain, apa bedanya revenue expenditure sama capital expenditure? Terus contohnya gimana? Terus juga nama-nama laporan keuangan, itu yang up to date ya. Terus juga yang PSAK baru, yang nomor 71, 72, sama 73 yang baru diterapin tahun ini. Itu kita jelasin singkat juga. Waktu itu juga ada pertanyaan tentang depresiasi, impairment, sama revaluasi. Agak lupa sih spesifiknya pertanyaannya kayak apa. Tapi boleh juga tuh dipelajarin. Terus ada juga pertanyaan yang sifatnya kayak konsep. Misalnya, apa yang membuat investor punya kesamaan pandangan terhadap laporan keuangan perusahaan? Nah, seingat aku jawabannya disusun berdasarkan PSAK. Terus ditanya juga, laporan apa yang disusunnya nggak berdasarkan PSAK? Jawabannya manajemen reporting. Kalau manajemen reporting itu kan ditujukan buat keperluan internal perusahaan. Contohnya tuh misalnya kayak budget. Nah, itu tuh nggak ada kayak patokan khusus harus susun budget tuh seperti apa. Jadi formatnya tuh lebih fleksibel. Terus kalau udah ranahnya SIA, aku juga ditanyain komponen internal control. Terus kenapa harus ada pemisahan tugas? Abis itu,
siklus apa aja yang ada dalam perusahaan manufaktur. Terus kalau terkait audit, aku juga ditanyain tentang opini audit. Ada berapa, terus apa aja. Terus SA atau standar audit yang mengatur tentang internal control itu nomor berapa. Ada juga nih ditanyain materi Akmen. Waktu itu aku disuruh gambar grafik BEP sama EOQ. BEP itu break even point, kalau EOQ itu economic order quantity. Pahamin juga konsep fixed cost, variable cost, absorption costing, dan variable costing. Waktu itu aku juga dapat kayak semacam soal kasus tentang special order. Itu juga termasuk materi Akmen terkait sama relevant cost. Sekarang terkait sama pengetahuan umum. Waktu itu aku disuruh sebutin beberapa nama menteri plus jabatannya. Agak lupa sih spesifiknya berapa, kalau nggak salah 5 menteri. Terus waktu itu kayaknya juga ditanyain nama ketua umum IAI, BEI, sama OJK. Sama ditanyain juga tentang berita kasus Jiwasraya, yang waktu itu lagi lumayan heboh. Jadi kalau ada waktu, jangan lupa teman-teman baca berita juga ya. Apalagi kalau beritanya tuh udah jadi kasus nasional. Mungkin aja bisa ditanyain sama dosen pengujinya. Well, kira-kira segitu aja pertanyaan yang aku inget. Semangat buat teman-teman yang bakal menghadapi sidang skripsi. Tips dari aku, pertama jangan lupa berdoa. Karena kita kan nggak tahu dosen penguji itu bakal nanya apa aja sama kita. Yang kedua, berusaha. Pahamin skripsi kita dengan baik. Review berbagai materi dan konsep yang udah diajarin. Kadang-kadang pas briefing, dosen pembimbing juga bisa kasih tahu kita, kira-kira apa aja sih yang sering ditanyain pas sidang. Nah, kita pelajarin banget tuh. Tapi balik lagi tergantung dosen pembimbingnya ya, hehehe. Terus yang ketiga, jangan gugup pas masuk ruang sidang. Takutnya malah kelupaan semua yang kita udah pelajarin. Yakin aja kalau kita udah berdoa dan berusaha, Tuhan pasti kasih yang terbaik. That's all teman-teman. Thanks for watching and listening ya.